Sebenarnya gue dulu bandel banget. Aneh itu sudah pindah-pindah kemana-mana. Itu gara-gara bandel itu. Aneh mungkin karena cenderung otak kanan kali ya. Gak menarik bagi aneh belajar Iqra itu. Ada momen ketika itu gue nggak mau ke surau. Gue ngumpet di balik sofa dari maghrib ke isya. Gue ngeliatin bapak gue tuh di balik sofa, di balik kaca jendela. Bapak gue nungguin orang-orang sambil nanya, kalau lihat adik kasih tahu ya, kata, dari maghrib ke isya kan gue udah gak kuat banyak nyamuk. Keluar lah gue. Kelihatan sama bapak diseret, dilicutin pakai lidi. Habis gue di situ. Oh, dipecutin. Dipecutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imam Muda, kembali lagi bersama program Imam Muda Podcast, yaitu Quran Talks. Di depan gua ini udah ada tamu spesial banget nih, ya kan? Beliau ini menjuarai lomba musabaqah tilawatil Quran internasional, dan juga beliau ini menjuarai lomba-lomba di Provinsi Jakarta ya. Iya. Dan spesialnya lagi, beliau ini sekarang dipanggil oleh banyak perusahaan besar, ya. Dipanggil oleh banyak perusahaan besar, ya kan, untuk mengisi ngaji tentunya, ya kan. Beliau bernama Ade Putra Mas Riyanda. Assalamualaikum, Ji. Ini spesial banget nih untuk kita kali ini ya. Gue mau tahu dong, Ji. Lu itu bisa menempuh perjalanan, ya. Perjalanan lu sebelum itu ya. Kau lahir di mana dulu dah? Lu lahir di mana? Di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Oke, Iya. Sijunjung, Sumatera Barat. Iya. Itu tuh di seberang. seberang. Iya. Oh, Kalau orang karena kan bilangnya Padang ya. Padang. Tapi Oke. sebenarnya di Sumatera Barat itu bukan Padang aja, ada Bukit Tinggi. Ya salah satunya kampung gua itu Kabupaten Sijunjung. Gitu. Itu kalau dari yang jalan apa Kelok 99 itu? Ah ya. Kalau posisinya kalau kita naik bus itu dia setelah Jambi. Nah, setelah Jambi ada Kabupaten Darmasraya. Habis itu baru kabupaten gua. Iya, jadi orang itu taunya Padang aja. Padang aja. gitu ya. Karena ada Pariaman, Iya. ada Bukit Tinggi. Ada Bukit ya Tinggi. Kan? Ya aku pernah juga ke sana. Iya, Jadi iya, waktu iya. itu pulangnya lewat jalur darat. Iya, iya, Kita lewat iya. Kelok 99 itu. Jadi ternyata orang tuh cuman Padang. Padang aja. Padahal ada banyak tempat lagi. Banyak ya tempat kan? lagi. Jadi kau lahir di situ. Iya. Oke, kau ini berapa bersaudara? Kalau bersaudara 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Perempuan 2 orang, yang aneh laki-laki sendiri. Oh, laki-laki sendiri. Anak pertama juga? Anak kedua. Oh, anak kedua. Ya, tetap menjadi contoh bagi ada yang terakhir lah ya, iya kan. Nah, ini awal mula kau nih belajar Quran dari kau kecil ini, dari lu kecil ini, lu ini gimana nih dulu waktu SD-nya? Iya. Kalau awalnya dulu sebenarnya gue dulu bandel banget. Oh, Bandel banget. Jadi dimasukin di sana tuh kita sebut TPQ itu surau. Surau itu iya, kalau iya. di sini musola namanya. Iya, surau. Di setiap surau itu pasti ada pembelajaran ngajinya kebanyakan. Nah, aneh itu sudah pindah-pindah kemana-mana. Itu gara-gara bandel itu. Oh, dipindahin orang tua? Dipindahin orang tua. Oh, Nah, dipindahin orang tua sama pengen pindah juga. Karena pada saat itu kita belajarnya metode Iqra. Nah, aneh mungkin karena cenderung otak kanan kali ya. Gak menarik bagi aneh belajar Iqra itu. itu waktu SD? Waktu SD. Oh, gitu. Iya. Ada momen di mana dipindahin ke surau, namanya surau Tanah Toban. Oke. Nah, di itu sana dekat dari rumah ya? dekat dari rumah. Oke. Nah, jadi ada senior gua, dia waktu itu menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Negeri. Oh iya. Ya, dia tuh sempat belajar mungkin di luar sana, belajar qori, tilawah. Setiap pulang dia ngajarin ke anak-anak surau itu, anak-anak TPQ itu. Gue murid buah baru di situ, tertarik. Kalau kayak gini baca Quran enak nih. Di situ ketertarikan baca tilawah itu di situ. Oh gitu. Iya. Jadi itu sudah tertanam ya, maksudnya udah pengenalan itu Iya. sudah mulai dari SD. Dari SD. Dan karena beliau itu, Iya, karena guru beliau itu itu, yang mencontohkan, maksudnya baca Qurannya Iya. enak ya ternyata, Enak ya. asik ya. Itu waktu SD. Waktu SD. Kelas berapa kalau masih ingat? Waktu itu kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Iya. Oh,
kelas 2 SD udah tertarik gitu ya. Iya. Itu dimana kalau Iqra itu dia ada berapa? Ada 6 level ya? Apa berapa? Ada 6 tingkatan. Iqra 1, Aneh lupa Iqra 2, juga tuh. Iqra Saking 3. nggak menarik bagiannya lupa. Oh, jadi gitu. Jadi lu ini pengen, nggak menarik kali. Iya. Udahlah lengkap aja lah gitu ya. Karena cara basic gua di SD itu setiap senior perpisahan kelas 6 tamat gitu ya, gue selalu disuruh nyanyi. Jadi secara basic memang suara ada gitu loh. Oh, jadi udah karena nyanyi di SD itu, jadi untuk pengenalan nada atau irama atau kayak gitu udah nggak blank banget lah ya. Nggak blank banget lah. Ya. Oke, itu jadi lu SD umum nih. SD umum. SD umum, tapi begitu ke surau itu tadi, itu ada dari guru ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji tilawah, seni tilawah. Yang masukin kau ke surau itu orang tua atau? Orang tua. Oh, dari orang tua. Iya. Memang orang tua ada keinginan ini supaya enggak gini, supaya lu nggak bandel lagi, atau emang orang tua punya planning nih, ada arahan nih? Memang di keluarga itu ada kakek. Itu memang secara lingkungan ya, kita memang keislamannya bagus. Kayak kakek gua itu dia haji 2 kali. Itu kalau orang-orang dulu bisa haji 2 kali itu kan bukan orang sembarangan kan. Nah jadi dari situlah orang tua melihat nih cucu-cucunya juga harus basic agama nih gitu. Oh, jadi basic agamanya dikuatin semua. Iya, jadi lingkungan keluarga agamis juga. Oh, jadi lingkungan keluarga udah agamis. Iya. Nah, itu berarti lu udah menyukai bacaan Quran dengan kayak gitu dari SD kan tadi dari dulu yang tadi. Terus waktu SMP maksudnya ada peningkatan, maksudnya gini, kan lu pasti di surau itu pindah-pindah kan, karena tadi lu bandel kan. Iya. Bandelnya tapi sampai ngapainin orang gitu, sampai Kalau bandelnya itu nggak gangguin orang sih. oh nggak gangguin orang. Bandelnya itu karena metode pembelajaran itu nggak menarik. Gue sering nggak datang ke surau, sering nggak hadir. Sering bolos. Ada momen ketika itu gue nggak mau ke surau karena ada film waktu itu, film Gatot Kaca. Pengen nonton tuh, jam-jamnya maghrib. Kita kalau di kampung kan belajar ngaji itu habis maghrib. Oh iya. Habis maghrib. Habis maghrib, sholat jamaah dulu gitu kan. Gue ngumpet di balik sofa dari maghrib ke isya. Kebetulan rumah kan di tepi jalan. Oh, jadi biar gue ngeliatin bapak gue tuh di balik sofa, di balik kaca jendela. Bapak gue nungguin orang-orang sambil nanya, tadi lihat adek nggak di sana? Tadi lihat adek nggak di sana? Kalau lihat adek, kasih tahu ya katanya. Oh, di absen. Ya. Bapak di absen. Ya, dari maghrib ke isya kan gue udah gak kuat, banyak nyamuk. Keluar lah gue. Kelihatan sama bapak diseret. Diseret. Dilecutin pakai lidi. Oh. Kalau di Minang kan kalau udah balik nggak mau sholat, nggak mau ngaji, dilecutin pakai lidi. Oh. Habis gue di situ. Oh, dipecutin ya. Dipecutin. Dan itu karena aduh kelamaan udah banyak nyamuk. Udah banyak nyamuk. Keluar. Habis tuh semalam menangis. Ya habis tuh ya karena trauma ya. Karena diri ke orang tua jadi rajin ngaji lagi. Nah, ya menariknya baca Quran itu ya dari pengenalan tilawah tadi oleh Ustadz Ulil Amri namanya. Oh, Ustadz Ulil Amri. Beliau sekarang di Bengkulu. Masih ingat ya. Masya Allah sekali. Nah, itu waktu SD. Itu SD. Nah, terus waktu SMP umum juga. Pesantren. Ini nih, di mana tuh pesantren? Ini ceritanya menarik nih. Jadi ketika SD itu baru bisa tilawah itu di level yang dikasih makro sama guru. Kalau mindahin ke ayat yang lain dengan lagu yang sama nggak bisa. Itu semacam ujian? Enggak, maksudnya baru bisa dikasih contohnya makro surah Al-Hijr dari ayat 1 gitu kan. Makro ini apa nih? Makro itu teks bacaan. Oh, makro itu sama kayak dapat judul nyanyi nih. Hafalnya itu doang, kalau lagu lain nggak hafal. Oh, gitu. Ya. Kayak mana lah bahasa itu. Pokoknya kita disuguhin surah Al-Hijr ayat 1 sampai sekian bayati, ayat sekian Hijaz contohnya kan. Nah, terus waktu di pesantren itu fokus atau maksudnya lebih banyak mengasah. Udah mengasah tilawah itu tadi. Kan jadi waktu SD
gue masih ingat banget itu dikasih materi surah Al-Anfal kalau tidak salah, Al-Anfal ayat 1 sama Ustadz Ulil Amri itu. Beliau sekarang di Bengkulu. Jadi gue setiap diminta buat ngaji pembukaan di SD acara mana, cuma bisa baca itu doang. Nah, karena ibarat katanya disuapin kan. Iya, dan belum diajarkan mandiri. Dan itu yang sering dibaca juga. Sering dibaca, sering memang itu diulang-ulang. yang ditalkinkan. Nah, berangkat dari situ ada ikut MTQ tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Tunggu nih sebelum kau ke Nah, MTQ. itu masih SD nih ya. Itu masih SD? Masih SD. Masya Allah. SD. Jadi perjalanannya nanti nyampe ke pesantren tuh dari sini nih. Juara kabupaten tapi azan bukan tilawah. Karena belum bisa baca tilawah dengan surah yang lain. Nah, pas dari SD ke SMP akhirnya kan kau nih mondok. Lu nih mondok ya kan. Itu masih tetap tiap maghrib di surau itu. Udah beda lokasi. Oh, udah beda lokasi. Jadi dari Kabupaten Sejunjung hijrah ke Kota Solo. Kota Solo. Oh, Solo. Nah, Kota Solo itu ibaratnya kayak Jaksel sama inilah. Tangsel. Oh, tetangga dekat lah ya. Tetangga. Deket pinggir-pinggir aja itu. Iya, pinggir-pinggir. Dekat lah itu. Jadi tetap masih ada kegiatan belajar ngaji. Iya. Karena di pondok pesantren itu otomatis fokus ke agamanya itu pasti lebih banyak dong ketimbang yang SD umum ya kan. Dan mulai kalau di sana lebih kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Quran seperti menghafal mungkin atau ngaji tilawah itu banyak. Jadi pesantren itu memang secara basic mereka mengarahkan anak-anaknya punya potensi apa. Nah, gue merasa di sana tuh lah baru gue bisa mendalami yang namanya seni tilawah. Sampai ke olahraga pun ada di sana. Jadi ada teman-teman tuh yang berangkat dari kampung punya bakat takraw. Jadi dia lebih cenderung mengasah takraw di sana. Termasuk aneh. Aneh baru di sana melihat ternyata tilawah itu di sini banyak jago-jago. Kalau di kampung dulu kita kayak kata dalam tempurung, Ji. Kita yang paling hebat kata kita. Iya, ternyata di pesantren itu banyak kali ya ternyata. Itu akhirnya memotivasi terus untuk belajar. Tapi kan gini ya, orang kan biasanya dari ikro dulu nih. Dari bahkan abata saja gitu kan. Dari awal itu dulu. Nah, lu ini tadi gue perhatiin nggak suka yang gitu-gitu. Nggak suka. Tapi bisa langsung baca dengan nada gitu. Kan tilawah ada nadanya. Maksudnya kok bisa yang secara pondasi aja, yang fundamental dulu nih, yang dasar itu, yang pengenalan huruf, makhorijul huruf lah gitu kan. Abatasanya gitu. Lo ini nggak suka, bahkan itu gimana bisa jadi fasih gitu, lancar lah maksudnya di Quran itu gimana ceritanya? Jadi dengan motivasi tilawah tadi, Ji, akhirnya kita berbenah gitu loh. Berbenahnya gini, wah, gue udah juara MTQ nih, akhirnya belajar tajwid, belajar tahsin. Nah, awal-awalnya memang lebih kepada belajar tilawah aja. Tetapi kan komponen di tilawah itu ada tahsin, tajwid yang kata antum tadi. Jadi aneh ngejar di akhirnya. Jadi sebelum belajar tilawah aneh nggak suka terhadap metode ikro gitu kan. Akhirnya karena belajar tilawah juara, otomatis kita harus belajar dong. Hanya aneh ngejar, ketertinggalan aneh itu aneh kejar. Itu di umur berapa itu? Itu di atau pas di SMP atau udah SMP ya? Maksudnya ke pondok tadi ya? Ke pondok tadi. Dan sudah pernah ikut lomba azan tadi ya. Nah, karena tadi ada kendala-kendala di bacaan lah terutama. Jadi kayak udahlah akhirnya itu juara lomba azan ya. Lomba azannya tinggal kabupaten juara. Iya, ke provinsinya belum. Terus akhirnya dorongan untuk membaca Quran itu terus tumbuh gitu ya. Terus tumbuh. Jadi bahkan sudah dari tadi SD ya kan, masuk ke pondok pesantren. Nah, terus naik ke jenjang berikutnya, kau lulus dari SMP, habis itu kemana? Pesantren juga di sana. Jadi aneh 6 tahun di sana, SMP, SMA. Ya. Jadi maksimal lah ya, maksimal. Totalitas sampai 6 tahun. Dan di situ pasti sudah banyak
pengalaman-pengalaman dan juga beragam-beragam yang berkaitan dengan Quran tadi kan. Nah, kalau misal tadi lu bisa sejauh ini, itu ada dorongan dari keluarga, misal tadi kan kakek apa bapak, sorry tadi? Sekeluarga lah. Sekeluarga itu. Berarti memang kalau boleh tahu bokap bapak itu maksudnya apa emang juga ngajar misalkan di pesantren kah, atau mungkin dia apa yang bidangnya itu keagamaan? Oke. Kalau orang tua aneh itu bertani. Ya. Orang nggak percaya kalau aneh berangkat dari keluarga yang sederhana gitu. Kalau kakek beliau memang terbilang di kampung tuh di tahun-tahun 2000 orang berada lah. Orang berada. Tapi kalau di keluarga aneh biasa aja bertani. Berarti jadi secara basic tidak orang pesantren. Karena biasanya orang-orang yang mencetak generasi penerus di bidang yang sama biasanya nih pasti rata-rata keluarganya latar belakangnya juga dalam ruang lingkup yang sama gitu kan. Iya, misalkan kalau lu bisa jadi juara MTQ internasional, ya pasti nggak jauh beda. Misal bapaknya seorang pengajar apa, tapi berkaitan dengan Quran gitu, ibunya juga ngajar apa gitu, yang bidang-bidang yang kiranya sejalur gitu. Dan biasanya juga mungkin dari omnya atau dari tantenya atau dari adik-adiknya, maksudnya anak-anaknya itu memang sudah digariskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah kemampuan Qur'aninya tadi gitu. Berarti enggak ya? Berarti maksudnya enggak, Bang Haji. Iya, berarti ini merupakan pure dorongan dari diri sendiri yang itu nggak ada di keluarga ini, nggak ada dengan background yang seperti itu gitu ya. Bener banget. Jadi alhamdulillahnya aneh tumbuh di keluarga yang mensupport anaknya ini arahnya kemana gitu loh. Dulu awalnya aneh di musik. Dulu sampai mau rekaman studio juga, nyanyi daerah. Oh gitu, karena tadi SD suka nyanyi itu ya? Sampai direkam sama pejabat kabupaten dulu nih, anak berbakat nih katanya. Jadi setiap perpisahan SD itu kelas 6, itu kan kita ngundang bupati, pejabat. Acara-acara gitu. Iya, aneh nyanyi, bagus nih katanya kan. Orang tua tetap mendorong, kamu mau kemana terserah. Jadi aneh tuh bisa gitar, bisa main keyboard juga dikit-dikit. Pokoknya apa yang dia mau tuh orang tua ngusahain support terus ya pokoknya. Sampai di titik aneh ketemu sama Ustadz Ulil Amri ini di salah satu surau aneh atau TPQ aneh, dan di situ aneh mulai melihat, oh baca Quran menarik begini nih, pakai lagu. Nah, coba aneh perdalam lagi sampai di pesantren dapat guru yang profesional namanya Ustadz Abdul Malik. Nah, diajarkan beliau 6 tahun, ada juga Ustadz Adrizal sama guru-guru yang lain lah. Nah, dari situlah akhirnya termotivasi sampai lupa kalau dulu pernah hobi nyanyi. Oh gitu. Berarti sempat ada band juga sama teman-teman. Kalau band nggak ada sih, nyanyi solo aja. Nyanyi solo aja. Tapi pelajaran alat musik juga ya. Iya. Sampai akhirnya menemukan titik di mana kok ini sangat menarik banget gitu ya. Oke. Hingga akhirnya jadilah itu beranjak terus ya. Beranjak terus. Dan itu selalu ketemu dengan guru-guru baru ya kan. Nah, setelah dari mondok 6 tahun, perjalanan dengan Qur'ani ini ya, dengan tilawah ini, habis itu lu kemana lagi? Habis itu coba tes kuliah, daftar di UIN Padang. UIN Padang ya? UIN Padang sama UIN Jakarta. UIN Jakarta. Ya, tes online kan? Oke. Di UIN Jakarta nggak lulus. Di UIN Padang lulus. Itu tahun berapa kalau ini? Tahun 2016 ya. 2016. Oke. Jadi karena ketidakpuasan di sana ya, karena kita semua tahu teman-teman Qori itu kalau mau jago tilawahnya atau mau lebih profesional lagi, itu memang kita harus ke Jakarta. Karena guru-guru besar kan di Jakarta. Oh gitu. Ya.
Iya. Jadi guru-guru besar. Iya, untuk tilawah. Contohnya yang masyhur itu Bu Haja Mari Ulfa, Kiai Haji Muhammad Ali di Pondok Cabe. Masih banyak yang lain. Itu yang memotivasi. Gua harus ke Jakarta nih. Kalau pengen jago tilawah gitu loh. Oke, akhirnya itulah yang memberangkatkan lu ini Iya. untuk merantau lah dari kampung lu. Iya. Ada juga wasilahnya Bang Haji. Mungkin antum kenal Ustadz Haji Dasrizal. Oh iya. Iya. Kebetulan Kebetulan itu beliau satu kabupaten sama aneh. Iya. Iya. Selama di kampung kita nggak pernah ketemu. Saya sibuk dengan studi saya, beliau juga sibuk dengan kuliahnya. Sampai satu ketika saya tahu dia dosen di UIN Jakarta. Menarik nih. Iya, di UIN Jakarta. Ini posisi masih belum di Jakarta ya? Belum di Jakarta. Terus? Ya. Saya udah niat kalau seandainya nggak lulus nanti di UIN Jakarta, saya niat pengen merantau ke Jakarta, mau jualan kayak mau apa kayak, tapi yang penting nyampe Jakarta dulu. Untuk bisa Belajar ngaji lah nanti. belajar ngaji. Oh, Nyari Masya guru Allah di sini. banget ya. Itu motivasinya. Jadi saya coba beranikan diri nge-WA Ustadz Dasrizal itu. Walaupun kita satu daerah, tapi kita nggak kenal dekat dan nggak pernah ketemu kayaknya. Iya. Ketemu langsung beberapa kali tapi nggak begitu akrab. Saya coba WA beliau. Intinya pesannya di situ saya bilang, Bang, saya pengen juga kayak abang. Bisa jadi qori internasional, bisa sukses. Nggak apa-apa nanti saya di Jakarta jadi tukang sapu di musola, nggak apa-apa. Yang penting saya pengen jago tilawah di Jakarta. Kalau ada peluang tes beasiswa di Jakarta, bolehlah Bang share-share. Ada situ dibantu. Dibukakan jalan, coba masuk jalur BLU. Nah, BLU itu beasiswa fakultas. Jadi itu kita masukin sertifikat sama nilai-nilai rapor. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yang lulus saya juga termasuk. Jadi saya lulus di UIN Jakarta sekaligus dapat beasiswa. Alhamdulillah. Akhirnya beliau itu dosen ya? Dosen di UIN Jakarta. Dosen di UIN Jakarta. Oke, akhirnya dari motivasi itu lu kontak beliau dan akhirnya ya udah nih coba deh ini BLU. Akhirnya dimasukin ke UIN dan akhirnya lulus. Alhamdulillah ya, Masya Allah banget ya. Semenjak itu menempuh ke Jakarta pertama kali merantau. Nggak ada punya saudara di Jakarta. Ya alhamdulillah lah. Dapat saudara ya kayak antum nih Ji. Melalui Al-Quran juga kan? Iya. Itu di tahun berapa tuh? 2016 Ji. 2016 juga? 2016 berangkat. Oh, jadi sejak udah tahu nih apa? Dari Padang tadi apa? UIN Padang, langsung tektok terus. Iya. Masya Allah sekali. Itu UIN Padang nggak aneh ambil. Karena ketidakpuasan tadi. Kalau masih di Sumatera Barat nih, gue nggak jago-jago nih qorinya nih. Ya mungkin banyak guru-guru yang di Sumatera Barat tapi nggak kenal, tapi pengennya harus ke Jakarta nih. Ada teman gue bilang semuanya itu di pusat prosesnya. Kenapa kita nggak ke Jakarta aja? Itu temanannya namanya Gilfon Sumbara. Dia juga bareng aneh berangkat ke Jakarta. Kita satu kabupaten juga. Jadi kalau MTQ di daerah itu kita sering saingan. Kalau nggak aneh ke satu, dia kedua. Begitupun sebaliknya. Oh, tapi sampai sekarang dalam perlombaan. Fastabiqul khairat ya, jadi gitu ya. Yang gitu ya. Tapi di luar itu ya aman-aman aja kan. Aman-aman aja. Nggak saling sikut. Enggak. Iya, jadi motivasi itulah yang akhirnya mendorong banget dan itu sangat menggebu-gebu. Menggebu-gebu banget sih. Menggebu-gebu banget ya. Jadi kayak gue nih harus bisa jadi yang terbaik dalam tilawah. Nggak peduli apa resikonya, nggak peduli apa keadaan nanti di sana, nggak peduli bagaimanapun, dan gue nanti juga jadi apa dan lain sebagainya. Nggak perlu khawatir tentang itu ya. Hanya ini tujuanku gitu. Itu tuh apa yang mendasari? Maksudnya sampai sebegitunya banget itu ada apa ya? Ada apa, Ji? Ini bagus banget pertanyaan Ji. Ada salah satu guru kami mengatakan begini. Nggak ada orang Quran tuh yang mati nggak makan katanya. Itu yang aneh amalkan sampai sekarang. Jadi kemanapun aneh pergi, aneh bawa Quran aneh, udah aneh hidup. Kemanapun pergi, dengan ada Quran, kita yakin dengan itu. Kita yakin nggak ada kekhawatiran apa? Nggak ada kekhawatiran. Aneh ngerasain banget Ji.
2016 ke Jakarta, nggak ada saudara yang sekandung lah gitu ya. Tetapi akhirnya Anda menemukan orang-orang tidak sedara dengan Anda tapi terasa sebagai saudara. Salah satunya lah antum-antum ini dan guru-guru yang Anda temukan di Jakarta. Jadi orang tua Anda heran juga, kok perjalanan kamu bisa sejauh ini? Ya karena Quran. Mungkin kalau saya dulu sempat rekaman nyanyi daerah, mungkin belum sampai di titik seperti ini. Iya, dan kita juga alam belum tentu ketemu ya Ji ya. Dan waktu lagi nyampe di, berarti kan UIN Jakarta itu sebenarnya Ciputat sih ya, ngerempet udah Ciputat Tangsel. Iya. Nah itu kan biasanya ada yang kayak paguyuban apa ya istilah primordial atau ini perkumpulan dari Orang Minang ya? orang Minang gitu ya, sebutannya orang Minang ya. Jadi dia biasanya punya base camp tuh, dari kan ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Banten, Pandeglang, ada yang dari Jawa Timur, Brebes, apa macam-macam deh. Nah itu sempat juga ke situ. Maksudnya untuk kita butuh teman buat ini nih, buat tektok nanya-nanya misalkan tentang kuliahnya atau apa gitu. Kalau perkumpulan orang Minang sih hadir pas diundang ngaji aja. Oh, pas diundang ngaji. lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah jalannya selalu ada terus ya. Selalu ada terus. Dan sejak di UIN itu, lu ngambil jurusan apa? Gue ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir J. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Tafsir, oh berat kali. Iya. Kalau ditanya kenapa, gue nyari yang ada Qurannya doang. Orang niatnya ke Jakarta pengen belajar Qori. Jadi nyari jurusan apa nih yang berkaitan dengan Quran. Ada ilmu Al-Quran dan tafsir. Udah ini aja. Tapi alhamdulillah sih ya sejauh ini nyambung sih dengan basic gitu loh. Iya, jadi dari motivasi itu ya. Tapi waktu udah di awal-awal lu ini di UIN Ciputat ini, ketemu dengan beliau tadi, Pak Dasrizal. Pak Dasrizal. Iya, ketemu beliau. Ya beliau lah orang tua kami di Jakarta. Jadi apa-apa selalu nanya ke beliau, minta pendapat gitu loh. Termasuk sekarang ini beliau kan lagi S3 di Mekah, di Jeddah tepatnya, di King Abdul Aziz. Yaitu sebagai dorongan juga buat kita. Guru kita udah nyampe S3 nih. Iya, untuk terus belajar, menggali ilmu. Jadi kalau ditanya dari SMP, SMA sampai kuliah itu kita di Sumatera Barat kebanyakan, termasuk saya, itu role modelnya Qori itu Ustadz Dasrizal. Beliau itulah role modelnya. Role model, oke. Karena jarang-jarang Qori internasional secara akademik bagus. Jadi akademik bagus, maju, ada prestasi gitu ya. Dan ada prestasi juga di tilawah gitu MTQ. ya. Jadi itu sebuah role model banget buat kita anak-anak generasi muda, bahwasanya berkarir boleh tapi jangan menyampingkan pendidikan. Harus tetap berjalan harmonis ya. Iya. Kedua ini seiringan ya. Nah, lu kan tadi milih jurusan Al-Quran tafsir. Apakah di situ ada pelajaran tilawah atau lebih kepada kajian tafsir secara umum atau gimana tuh? Kalau di ilmu Al-Quran tafsir itu ya mungkin lebih ke kajian tafsirnya. Kalau untuk tilawahnya ada sih beberapa kali, cuma nggak cenderung ke tilawah. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu tilawah itu di luar. Oh gitu. Jadi kayak tadi ya di SD umum, terus ngambil ilmu tilawahnya di surau, ya kan? Kalau pas udah di pesantren pun sama lah ya, tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan ya kan? Dan kalau pas waktu di UIN ini ternyata ilmu Al-Quran tafsir itu berarti emang nggak spesifik banget langsung ajar tilawah gitu ya, enggak ya? Dan ngambilnya keluar. Nah itu gimana tuh? Keluarnya tuh kemana? Emang ada di UIN, sekitar UIN? Di UIN banyak Ji. Oh gitu, coba gimana Ji? Ya salah satunya di kampus itu ada namanya Hikmah. Himpunan Qori Mahasiswa. Himpunan Qori Mahasiswa. Buat cowok aja Qori? Semua Ji. Oh semua. Ya, laki-laki perempuan. Oke. Ada juga satu lagi LTTQ, Lembaga Tahfiz Taklim Quran. Kalau Hikmah itu apa jatuhnya dia? Ekstra kurikuler apa sih? UKM apa? Unit kegiatan UKM mahasiswa. kampus. UKM kampus. Iya. Dan lu ikut di situ? Kalau gue ikut dia di LTTQ. Ikut di LTTQ? Oh.
Di Hikmah belum jodoh waktu itu. Belum jodoh waktu itu. Oke. Tapi berarti ada nanti teman-temannya mungkin seiringan tuh. Maksudnya bareng ntar ketemunya, oh sama ini kenal, sama itu kenal, si Fulan kenal gitu. Iya. Kalau LTTQ itu di mana, Ji? Kalau LTTQ itu di Masjid Fatullah Uin. Oh, Iya. depannya itu ya? Depan Uin Kampus 1 kan. Oh, gitu. Nah, gue di situ. Tapi di Hikmah juga ikut belajar. Kan Hikmah itu menyediakan belajar umum juga di masjid. Ya, organisasinya nggak ikut. Oh, gitu. Jadi ada Karena memang ini kan laki-laki panggilan sibuk di luar kan. Oh. Kalau ngikutin organisasinya nggak sempat waktunya, Ji. Iya, yang penting utama bisa ikut tilawahnya itulah yang kita kejar gitu. Iya. Nah, ceritain dong, Ji, kalau di LTTQ itu kegiatannya itu maksudnya dari Masjid Fatullahnya yang ada atau anak muda yang aktif sampai karena aku dengar juga sedikit banyak tentang jebolan-jebolan Fatullah yang akhirnya jadi imam, akhirnya bisa baca Quran bagus, ya kan? Itu sebenarnya ada kegiatan apa sih? Kalau di LTTQ itu lebih kepada program belajar sebenarnya, Bang Haji. Ya, salah satu contohnya belajar tilawatil Quran, ada tahfiz dan taklim juga. Ya, salah satu jebolannya itu kalau memang bagus, ya mereka imam di beberapa masjid di luar. Ya, contohnya ada namanya Bagus kan, Ustadz Bagus namanya, dia juga talent kita di Imam Muda. Itu dia imam di Balai Kota. Balai Kota Jakarta. Jakarta. Oh, masya Allah. Nah, itu berangkat dari program tahfiz yang diadakan di LTTQ. Oh, oke. Sempat juga imam di Fatullah. Gak lama setelah itu ditarik ke Balai Kota. Nah, itu di Balai Kota kan nggak sembarangan imam, Ji. Benar. Pasti ada inilah ya, maksudnya syarat-syarat atau apa namanya disaring dulu, difilter, terus mungkin sertifikasi atau apa hal yang ada seleksi gitu ya. Iya gitu. Nah, itu di LTTQ itu kau belajar sama siapa itu? Kalau di LTTQ kita belajar tilawah itu sama Ustazah Mastia Lestaluhu. Oh, nggak asing ya? Iya, enggak asing lah. Ustazah Mastia Lestaluhu ya. Beliau masya Allah sekali emang. Juara internasional MTQ di Malaysia itu. Internasional MTQ di luar biasa orangnya itu. Iya, beliau itu muridnya masya Allah banyak. Iya, dan gue juga pernah sih waktu itu. Jadi waktu lagi di LTTQ itu sempat masuk ke satu ruangan yang masya Allah banget. Masya Allah. Beliau banyak ya. Iya. Dan berarti lu belajar dari beliau. Dari beliau dan Ustadz Dasri Rizal juga ngajar di sana. Oh, ngajar di situ juga. Di sana juga. Jadi selain dari dosen di UIN, beliau aktif ngajar di LTTQ juga. LTTQ itu. Oke. Asik berarti ya sama apa namanya? Sama siapa? Sama Ustazah Mastia Lestaluhu dan sama Pak Dasri Rizal juga. Oh, manggil apa? Kalau Ustadz Dasri Rizal kita manggilnya Uda. Uda. Oh iya. Kalau Uda kan di Padang kan Uda Uni. Uda Uni. Iya, oke. Kita manggilnya Uda. Tapi kalau di kampus manggil Ustadz lah kan. Oke. Nah, siapa guru favorit lu sejak belajar tilawah ini, mulai dari tadi SD sampai ke fase kuliah ini? Iya. Itu kan pasti banyak bertemu dengan orang-orang yang masya Allah gitu ya dalam perjalanan lu sejauh itu. Iya. Itu guru-guru favorit ada nggak yang bisa menginspirasi lu jadi semakin wah iya nih, jadi semakin tetap, jadi semakin mantap gitu untuk ya menjadi versi yang terbaik di tilawah Quran itu? Kalau bicara terbaik ya, semuanya terbaik lah ya. Tapi kalau ya ikut serta banget di perjalanan hidup saya di dunia MTQ ini, khususnya tilawah, yaitu tadi Ustadz Abdul Malik sama Pak Adrizal. Nah, beliau di Sumatera Barat. Jadi kalau saya pulang ke Padang, itu wajib mampir ke rumah beliau itu. Soan sama guru-guru gitu kan. Nanti balik ke Jakartanya, datang ke rumah beliau biasanya malam. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta, sehari sebelum ke Jakarta, saya mampir ke rumah beliau.
minta disimain ngaji, belajar lagi. Jadi nggak ada cerita Ji, oh kita udah juara di mana-mana, tetap sowan. Tetap tawadu lah ya, Tetap maksudnya tawadu. tetap ingat dengan guru, ya kan, iya. tetap silaturahim, tetap ya beliau bagaimanapun juga kan Iya, yang apa namanya memberikan banyak ilmu ke kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini Iya. gitu kan. Fondasi kuatnya dari beliau-beliau itu gitu kan. Nah Ji, dari mulai lu nih yang tadi bandel ya kan, terus lebih aktif di musik, nyanyi lah terutama gitu ya. Terus bisa sampai ke tilawah ini nih, ya kan? Itu ada nggak momen-momen haru atau momen-momen sedih yang kan jadi dari juara MTQ tiba-tiba nggak juara gitu contohnya ya. dari tadi apa pas merantau ini sampai dengan fase dimana akhirnya lu ini mau ikut lomba. Sebelum lomba nih, maksudnya ada fase pernah terpikir gini nggak? Apa emang benar ini jalan gue di sini gitu? Atau kayak aduh galau, maksudnya galau antara pilihan jalan hidup atau Iya. itu pernah gimana tuh? Kalau untuk memilih itu sih sampai frustasi ini dilanjutin apa enggak gitu ya? Enggak sih Ji. Karena aneh ngerasa begini, aneh tuh cenderung ke otak kanan ya. Kalau menurut aneh itu menarik, aneh jalanin. Nah, lihat tadi kan track record pertamanya aneh belajar tilawah, menarik nih baca Quran begini nih. Nah, akhirnya aneh lanjutin, aneh senangin. Iya. Sampai itu yang mengantarkan aneh ke Jakarta. Nah, Itu motivasi yang sangat kuat di dalam diri kau gitu ya. Kalau misal pas lagi ngerantau, aduh kan nggak ada saudara nih, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang kita kenal waktu pertama kali dari kampung ke Jakarta, itu meruntuhkan semangat ya? Enggak Ji, justru dengan aneh sendiri ke Jakarta, nggak ada saudara kandung, berarti aneh harus nyari saudara-saudara yang nggak sedara gitu loh. Ya alhamdulillah, ada yang tadinya asing tiba-tiba jadi saudara. Aneh yakini sih Ji, Allah tuh pasti menghadirkan orang-orang versinya seperti orang tua kita. Orang tua jauh di kampung, tiba-tiba ada orang kenal sama kita di sini, tiba-tiba deket, tiba-tiba kayak orang tua sendiri. Nah, kadang sering nelpon juga, Dek, ke rumah ya, Ibu ada ini nih, masak nih, kayak orang tua sendiri. Itu awal mulanya dari Al-Quran. Masya Allah. Iya. Asbabnya gitu ya. Makanya aneh semakin yakin, udah Quran aja udah. Jadi nggak ada tuh namanya menyerah, habis itu ngedown gitu ya, apalagi sampai sedih-sedih dan segala macam tuh nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada Ji. Alhamdulillah nggak ada ya. Nah terus ini berarti awal mula perjalanan lu kan tadi udah dari kau kecil tadi SD itu sampai menjajaki LTTQ ini, itu kan pasti udah track record Qurannya dalam membaca itu udah pasti bertambah terus dong ya. Seiring dengan bertemunya para guru-guru yang baru, para inspirasi-inspirasi baru gitu. Nah itu awal mulanya gimana sampai lu ini bisa ikut lomba gitu, sampai lu pulang itu membawa segudang prestasi gitu Ji. Itu gimana tuh Ji? Jadi mungkin ikut di DKI Jakarta mungkin ya. Iya. Terkhususnya dulu ya. Ya awalnya dari ikut MTQ kecamatan sampai lolos buat ke kota sampai provinsi Ji. Jadi dari sana dikenal. Dari kecamatan pas udah di sini. Iya. Berarti kecamatan mana tuh maksudnya kalau ya awalnya coba-coba ikut di Tangsel. Oh gitu. Nah, Tangsel lanjut ke kota, dari kota Tangsel lanjut ke provinsi, terus coba-coba ke DKI kan, katanya kan kalau ikut DKI Jakarta lawannya berat-berat. Kalau aneh kan suka yang menantang Ji. Iya kan? Ini dia. Iya. Karena niat aneh itu ikut MTQ buat mengukur sampai di mana nih kita belajarnya. Kalau nggak ada wadah untuk mengukur itu, kita ngerasa udah pinter Ji. Gue udah hebat nih, udah juara MTQ. Oh udah ngerasa jadi udahlah. Udah segalanya lah. Iya. Udah gitu ya ngerasanya ya. Jadi tetap harus kita cari beberapa
parameter tolak ukur untuk kita bisa, kayaknya berarti gue harus improve lagi nih, harus belajar lebih keras lagi, belajar lebih giat gitu ya Ji ya. Jadi coba ikut-ikut di Jakarta. Beberapa kali ikut nggak tembus-tembus Ji. Ya karena lawannya berat-berat. Ya lawannya guru-guru kita semua, senior-senior kita semua. Jadi ketemu lagi karena gini, mungkin di dalam beberapa pergaulan atau komunitas atau apalah ya waktu lu lagi di MTQ itu ketemu dengan beliau-beliau ini yang akhirnya pas lomba alamak dia pula gitu kan, maksudnya ya ini mah guru saya sendiri, guru aneh sendiri gitu kan, atau mungkin ini senior ini, aduh lawannya dia nih, maksudnya secara ya pasti orang-orangnya tersaring dan terpilih yang the bestnya akhirnya yang kayak gitu-gitu kan. Jadi sempat beberapa kali ikut, ternyata nggak langsung lolos gitu aja. Nggak langsung lolos. Itu gimana tuh perjalanannya tuh? Ya itu tadi, kalau aneh kan orangnya nggak gampang frustasi ya. Jadi aneh hitung tuh yang juara 1 siapa. Oh berarti besok dia nggak ada lagi nih. Nah, kita ngitung yang juara 2 dan 3. Kayaknya gue bisa nih ngalahin dia dari segi suara, dari segi ini. Itu yang kita evaluasi tahun depan. Alhamdulillah di 2023 kemarin. November. Itu diadain lagi kan di tingkat provinsi di DKI. Alhamdulillah aneh ke-1. Alhamdulillah. Dan itu aneh nggak nyangka. Itu tadi. Jadi karena kita seneng gitulah. Kita senang evaluasi diri, belajar lagi sama guru, ikut lagi tiba-tiba juara. Jadi di situ kita bisa mengukur. Alhamdulillah berarti kemarin belajarnya nggak sia-sia. Nah. Oh iya, Masya Allah banget ya. Nah, ada lomba-lomba lain lagi selain di Provinsi Jakarta ini? Ada waktu itu Jim. Waktu ikut di Sumatera Barat, di daerah aneh, KTP kan waktu itu masih di Jakarta. Kan MTQ itu sesuai KTP-nya kan. Nah ini di tahun berapa nih? 2020 Ji. 2020. Waktu corona Ji. Oh waktu COVID ya? Iya. Itu tetap ada itu? Tetap ada. Oke, itu gimana ceritanya Ji? Jadi 2020 itu MTQ nasional itu kan setiap tahun digilir lokasinya. Jadi setiap provinsi itu dapat giliran setiap tahun. Dan Sumatera Barat waktu itu dapat giliran sebagai tuan rumah. Nah, ini waktu itu alhamdulillah ke-1 di tingkat provinsinya. Jadi cikal bakal dikirim ke nasional lah. Nah, nasionalnya di tanah kelahiran kita sendiri kan. Jadi waktu itu setiap anak daerah di luar Sumatera Barat itu dipulangkan setiap minggu kita TC. Karena tuan rumah kan. Nah, gitu. Pulang hampir setiap minggu Ji. Kalau corona nggak lagi naik kita pulang. Oh gitu. Nah, itu ya 2019 akhir kayaknya kita udah mulai 2019 pertengahan lah. Kita sudah mulai TC training center dengan guru-guru sampai 2020 ya hampir setahun lah bolak-balik. Jadi waktu itu aneh korbanin kuliah aneh, orang kuliah Senin sampai Jumat. Nah, kita TC Kamis sampai Minggu. Jadi Kamis pagi ini nyampe bandara. Jadi mata kuliah yang Jumat itu, mata kuliah yang Kamis itu, ya dapat nilai D semua. Kita korbankan karena kita berharap nanti bakal tampil di nasional. Iya. Ya setelah diseleksi, setelah dievaluasi, ternyata kita masih banyak kurangnya Ji. Akhirnya nggak terpilih Ji. Nggak terpilih, frustasi itu. Kuliah sudah dikorbankan, tiap minggu bolak-balik Padang Jakarta. Ini event nasional? Event nasional. Internasional atau nasional? Nah, ini event nasional dulu. Event nasional. Dari sana frustasi itu, masya Allah Ji, frustasinya itu sampai di titik, udah gue nggak mau belajar tilawah lagi. Hampir, tapi nggak terucap di hati aja baru. Sempat ada gitu? Iya. Jadi sempat ada titik terendah. Titik down di mana, aduh, nggak mau belajar lagi. Kalau istilahnya orang badminton mau gantung raket gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah Ji, beberapa bulan, itulah. Ani masih ingat tuh jasa-jasa guru kita di Sumatera Barat tetap memotivasi Ani, semangat terus dek, nanti insya Allah ada hikmahnya. Ya itu
sedih banget Ji, kuliah nggak kelar, skripsi itu udah semester 8 jatuhnya, udah harus selesai kan di UIN. Tapi qadarullah Ji, dari situ ada event MTQ internasional, DMDI dan BKPRMI. Itu DMDI itu dunia Melayu, dunia Islam. Itu memang event tiap tahun, biasanya diadakan di beberapa negara. Seringnya di Malaysia. Waktu itu Ane ikut, itu diadakan di Indonesia. Ane diajak ceritanya, diajak sama 3 sahabat Ane. 3 sahabat Ane, ada namanya Kak Mona, Bang Isan sama Bang Kodam. Diajak Ane, ikut yuk dek, MTQ internasional nih katanya kan. Biaya pribadi. Oh gitu. Nah, biaya pribadi. Karena MTQ-nya nggak dibawa Kemenak kan. Nah, event MTQ-nya swasta lah bahasanya. Kita coba, saya beli tiket sendiri sama teman-teman. Datang ke sana tuh memang pengen jalan-jalan aja Ji. Karena frustasi nih nggak kepilih ke nasional kan. Oh, jadi berangkat kemarin nggak lolos lah ya. Nggak gitu. lolos Di nasional. Udahlah jalan-jalan lah. Sambil coba-coba gitu. Iya. Jalan-jalan. Waktu itu bulan puasa Ji. Bulan puasa diadakan di salah satu masjid. Jadi waktu itu diadakan di Medan Ji, di kota Medan. Kalau tidak salah nama masjidnya Masjid Al-Musannif. Nah, jadi momen sebelum tampil itu, karena bulan puasa kita sholat tarawih ya, enak kali ini ya imamnya. Tiba-tiba di situ Ane nangis sih, nangis. Ada pengen berharap juara juga lah gitu loh. Di dalam hati berkata sampai berdoa, ya Allah, kalau seandainya ini bacaan imam sebagus ini di Mekah, Ane nangis-nangis di depan Ka'bah begini, kayaknya asik nih ya Allah. Intinya doa Ane begitu. Nggak lama setelah itu tampil ngaji, alhamdulillah mulus, pengumuman juara. Ane baru sadar Ji, ternyata hadiahnya dapat tabanas 30 juta plus umroh. Masya Allah. Plus umroh. Juara 1 itu? Juara 1. Nah, sebelumnya ada MTQ juga internasional, itu kan tiap tahun tuh yang Ane ikutin tuh. Waktu itu di mana Ane lupa. Itu nggak ada juara, nggak ada hadiah umrohnya. Oh, yang ini ada. Pas di Ane ada umrohnya. Masya Allah. Ini tahun berapa Ji? Tahun 2022. 2022 ya. Jadi akhirnya Ane flashback lagi ke belakang. Ya Allah, mungkin nih hikmahnya Ane nggak kepilih di nasional kemarin nih. Allah alihkan ke sini. Ya dapat uang tabanas sama umroh. Itu Ane nggak nyangka aja. Jadi hikmah daripada kemarin nggak lolos di nasional, sempat frustasi, sempat down banget sampai di mana titik. Udah deh kayaknya, aduh ya Allah nggak mau belajar Quran lagi, kasarnya gitu lah ya. Iya. Ternyata Allah punya rencana dan jalan yang lebih baik lagi. Bener banget Ji. Sehingga lu bisa malah menang di event internasional. Dan mendapatkan reward yang luar biasa. Masya Allah banget itu ya. Masya Allah. Jadi dari situlah banyak belajar Ji. Jadi kadang rencana Allah tuh memang terbaik Ji. Kita merasa nih rencana kita yang paling baik nih. Mungkin kalau kemarin itu lolos di nasional belum tentu juara. Nah, makanya Allah hantam kita. Allah latih mental kita. Karena kan orang lomba itu kalau mentalnya nggak bagus juga tampil di mimbar. Iya. Jadi dengan cara seperti itulah Allah melatih mental saya. Jadi ketika di event internasional itu, saya nggak berharap banyak. Pasrah aja udah. Yang penting baca Quran, udah baca Quran. Tahu-taunya Allah kasih juara 1. Sampai berbulan-bulan Ane nggak percaya. Serius ada juara nih. Teman-teman yang tadi ngajak tuh gimana? Reaksinya gimana? Pada kaget. Kaget ya? Padahal mereka udah ambisi juga pengen juara kan. Ternyata yang juara malah lu gitu ya? Iya. Rezeki adik nih katanya kan. Karena nggak kepilih ke nasional kemarin. Iya. Mereka juga terucap begitu ketika Ane ngambil hadiah. Alhamdulillah Haji. Itu jadinya motivasi yang sangat luar biasa lah ya. Maksudnya ya, akhirnya membangkitkan kembali lagi untuk oh ya Allah ternyata dengan jalanmu begini, ada jalan yang lebih baik seperti ini, dan itu tentunya membangkitkan lagi giroh dan semangat untuk, aduh aku makin terus di sini nih. Iya, gitu kan. Nah itu terus
itu yang tadi yang ternyata coba-coba berangkat aja sendiri bayar tiket gitu Iya. ya. Pakai duit sendiri padahal itu ya. Duit sendiri Ji. Dan malah dapat berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Masya Allah banget. Nah terus setelah lu ini menang banyak perlombaan-perlombaan tadi ya tentunya, ini mulai dipanggil-panggil sama perusahaan-perusahaan besar, dipanggil-panggil kantor. Iya. Nah itu tuh coba spill dikit deh. Kayak ini di kantor-kantor apa nih? Terus biasanya ngajinya tuh dalam rangka ngaji apa? Iya. Ya semenjak juara di event internasional itu, beberapa kali acara di Masjid Istiqlal Jakarta udah pernah baca Quran juga. Salah satunya di program Ramadan kemarin. Ada diminta baca Quran juga malam ke-23 Ji, kalau tidak salah. Itu memang buat bisa baca Quran di Istiqlal itu salah satunya juara nasional dan internasional. Oh, wajib itu? Wajib. Iya, satu kewajiban syaratnya. Jadi salah satunya kalau dia belum juara internasional, setidaknya juara nasional. Oh, masih ada bisa itu ya. Jadi setidaknya gitu ya. Ada pilihan gitu. Ada pilihan. Kalaupun dua-duanya ya justru ajib banget. Bener ya, banget. Masya Allah banget. Dan pasti lu udah keteteran nih. Kayaknya menurut gue ya, feeling gue nih lu udah, aduh banyak jadwal sana sini ya kan. Iya, alhamdulillah banyak. Sana sini, alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak, mantep berarti ya. Itu berarti salah satu langkah yang baik juga untuk mungkin bisa dibilang kalau ini sebagai sifat yang karir gitu ya, atau dalam apa ya, kan banyak juga nih mungkin beberapa orang-orang yang meragukan dalam tanda kutip, kalau gua ngambil bersama Quran ini tilawah murotal gini, nanti gua sorry itu sih maksudnya keadaan ekonomi bagaimana dan seperti apa, dan ternyata lu malah membantai itu semua ya. Jadi ya tentunya didukung oleh kerja keras ya kan, motivasi yang kuat, kegigihan, semangat belajar juga sehingga lu akhirnya ya mendapatkan reward itu dan juga status dalam artian itu kan akibat ya, akibat daripada yang lu sebabnya itu adalah lu belajar gigi banget gitu kan. Sampai sejauh ini berarti ada nggak tadi momen-momen yang, kalau momen yang sedih tadi nggak ada, kalau misalkan momen yang lucu-lucu atau momen-momen haru dalam prosesi lomba itu atau dalam perlombaan-perlombaan yang pernah lu ikutin? Ada pernah sih Ji, waktu MTQ Sumatera Barat 2000 berapa nih lupa. Jadi itu karena grogi Ji, karena grogi, mental kena, karena jam terbang masih kurang. Itu posisi kita masih di pesantren, belum di Jakarta, belum kuliah lah. Jadi momen lucunya itu ada dua ayat yang sama, ada dua baris sama tuh, sama-sama kul ini. Itu gimana? Nah, jadi kan baris pertama, baris kedua itu kul ini, hampir sama ayatnya, hampir sama bacaannya. Jadi karena kita keenakan melagu bertilawah, jadi menjamin mata. Ini gini kan, buka Quran lagi lah, ini tadi yang kebaca yang pertama yang kedua ya gitu. Akhirnya aneh baca yang ketiga aja, nggak aneh baca tuh dua-duanya karena lupa. Nah, kalau di MTQ itu jali jatuhnya, jali itu kesalahan berat. Nah, jadi kita menghilangkan ayat jadinya. Langsung. Anda lupa yang tadi dibaca kul ini pertama apa kul ini kedua gitu. Jadi dua-duanya nggak dia baca. Anda lanjut ke baris ketiga. Nah, itu memang langsung nggak masuk juara. Udah pasti nggak masuk juara. Itu momen yang nggak akan Anda lupa itu. Fatal ya. Fatal banget Ji. Kalau kayak gitu ya dicoret ya. Iya. Satu huruf saja kita salah baca di penilaian MTQ itu udah jali, udah yang berharap juara lah. Contoh baris saja, walladzi nakafaru, kita baca kafaro udah jali. Kurangin poin 4 apa 3 nih lupa. Ini dua baris loncat ke bawah nggak dibaca. Ngeblank gitu ya. Udah aneh langsung pulang kampung aneh. Karena grogi lah itu ya. Karena grogi. Iya. Nah Ji, seputar nagom nih. Nagom atau langgam atau
apa sih orang-orang ini? Ya sama sih. Sama ya. Nah, nagom-nagom itu dalam dunia tilawatil Quran itu, nagom apa yang paling lu suka itu? Dan tolong ceritain sedikit dong sejarahnya itu gimana sih sampai ada yang mengatakan standar nagom dalam tanda kutip yang kalau dipakai dalam perlombaan misalnya nggak lepas dari itu. Itu apa aja dan lu sukanya apa aja? Kalau materi tentang nagom itu luas banget ya. Contohnya ada namanya lagu Hijaz. Lagu Hijaz itu kan diambil dari tanah Hijaz di sana. Tapi yang jelas kalau bicara lagu itu dia kan ada 7. Ada lagu Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jarka, Soba. Ya. Coba masing-masing satu contoh. Ayat yang gampang aja. Ya, oke. Ayat yang sederhana maksudnya, yang pendek-pendek. Ini murotal ini. Mujawab lah. Tilawat. Jadi kita mau dengar ini. Pertama apa tadi? Pertama Bayati. Bayati itu apa? Rumah. Iya. Bayati. Ya, teduh gitu ya maksudnya. Kalau karakteristiknya Bayati itu dia lebih ke semangat ya. Semangat. Gitu. Nggak tahu teman-teman yang lain ya. Oke. Coba gimana Ji? Ayat. Cenderungnya dia tinggi kan. Oke. Contohnya kita ambil di Quran surah Al-Isra lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu Bayati. Coba ya, kita mau tahu nih, pemirsa mau tahu nih yang apa setelah itu apa ada? Hijaz. Hijaz gimana Hijaz? Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Itu Hijaz masih. Bayati, Hijaz, ada apa lagi tadi? Ada lagi Nahawan. Coba dong Ji, gimana Ji? Nahawan Ji. Ini semua ini ya. Ini mahal ini. Ini beliau ini luar biasa, Masya Allah nih, mahal ini. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Itu Nahawan sih. Nahawan. Apa nih Nahawan artinya apa? Nahawan itu dia lagunya cenderung sedih. Oke. Ini Masya Allah banget, luar biasa banget. Ini jadi pengen didengerin aja terus gitu ya. Jadi pengen belajar ya. Wah iya dong. Tapi gimana ya kalau suara yang kayak suaranya malu-malu Ji? Malu-malu Ji ya. Keluar gitu. Jadi kalaupun keluar jadi gitu ngelengking kan. Aduh nggak bakat kayaknya. Iya, harus diruqyah dulu kayaknya. Oke lah ruqyah dulu lah, nantilah kita akan adakan forumnya ruqyah untuk para calon kori kita ruqyah dulu. Ji, kalau misalnya baca ayat itu tilawahnya nggak pakai nagom yang 7 tadi, misal mau pakai langgam, itu kan tadi terkait dengan suatu daerah ya, adanya di daerah Hijaz gitu. Berarti dia punya corak-corak apa sendiri. Kalau misalnya pakai corak atau langgam nada apa namanya nagom kita, itu boleh nggak sih Ji? Atau misal ada contoh yang mungkin di daerah mana pakai dengan coraknya dia dan itu akhirnya masyarakat ya udah pakai itu. Ada nggak contoh di masyarakat yang gitu? Atau dari kampung lu sendiri atau atau tanggapan yang kayak gitu boleh atau enggak? Terus ada nggak contoh kalau misal ada nih ternyata warga lokal gitu? Gimana tuh Ji? Kalau bicara ini sebenarnya
bahaya juga ya, karena kita bukan pakar ya. Tapi kalau kita pernah diskusi Oke. sama teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman Qori, jadi memang waktu itu ada viral juga di luar ya. Ada orang yang ngaji pakai langgam Jawa gitu ya. Sebenarnya lagu yang sudah ada sekarang ini seperti yang 7 tadi itu sudah standar dan masyhur dibawakan oleh ulama-ulama terdahulu. Orang-orang yang membaca Quran seperti Mustafa Ismail, syekh-syekh yang di Indonesia contohnya Ustaz Muhammad gitu loh. Dan itu kan mereka belajar bukan sembarang belajar. Jadi secara adabnya lah Ji. Secara adabnya, secara adab ya. sebaik-baiknya kita pakai yang 7 lagu yang sudah ditetapkan ini. Oke. Karena kalau lagu Jawa, lagu apalah, karena kan Quran ini diturunkan di Arab ya. Nah, jadi sebaiknya pakai lagu-lagu Arab lah. Tapi ini kita tanda kutip kita bukan mendiskreditkan suatu suku atau pulau atau bukan, tapi memang secara apa namanya kebudayaan corak dan mungkin secara nada lebih spesifiknya gitu ya, nada yang sudah ada di daerah sana dan memang ini telah disepakati konsensus lah katakan gitu oleh para alim ulama terdahulu kita yang memang akhirnya sudah menjadi ini standarnya gitu ya. Jadi bukan kita berarti mau ngelabrak sembarangan. Udah kan gue bukan daerah Arab nih, kita ini gini. Tapi bukan berarti boleh sembarangan gitu juga ya. Karena memang ini sudah ada kaidahnya gitu lah, adabnya gitu. Nah kalau ada nggak di daerah mungkin di kampung lu yang dengan kelokalan itu, misalkan dia dari lagu apa nih atau dari nada-nada apa yang itu lokal, tapi pas dia baca ayat jadi kayak gitu, itu ada nggak sih, gimana Ji? Ada Ji. Kalau di Sumatera Barat itu kan coraknya corak lagu Melayu ya. Nah menarik tuh lagu Melayu. Iya, Melayu. Lagu Melayu. Jadi di kampung-kampung zaman dahulu tuh nenek saya. Itu zaman dahulu tidak ada seperti saat sekarang ini. Kaset aja dulu, kaset ngaji aja, dapetin kaset ngaji aja susah dulu. Nah, jadi mereka ngaji. Jadi apa data yang masuk di kepala? Data yang masuk apa? Ada di kampung tuh acara adat. Acara adat berarti nyanyi adat kan? Contoh senandung tuh. Contohnya itu. Dibawakan kayak Quran. Karena dia nggak ada data lagu yang 7 tadi. Gitu. Kemana dia mau belajar? Lampunya nggak ada di kampung. Iya kan? Iya. Nah, kalau ini kan kita harus, kalau sekarang buka YouTube, kalau zaman dulu kita pesan kaset ke Mesir. Iya. Jadi dengan dulu teknologi belum menyentuh, belum meluas. Jadi ya mereka tetap membacakan itu dengan tartil, tajwid, tahsin, apanya itu tetap suka-suka mereka, nggak ada kaidahnya. Tapi jadinya dengan ya apa yang berlaku di situ, ya kan? Karena ya belum nyampe dan mungkin juga belum ada guru dan belum ada siapa yang menyebarluaskan ilmu itu ke sana gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau yang tadi tuh itu kalau ke ayat jadi tapi jadi temponya cepat gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi mungkin maksudnya di beberapa daerah yang mungkin akhirnya itu sudah menjadi tradisi. Jadi ya kebayang zaman dulu belum ada HP, teknologi belum ada, digital belum secanggih ini, mereka sebenarnya udah ingin membacakan sebaik mungkin, tapi dengan kekhasan dari daerah mereka masing-masing gitu ya. Masya Allah banget ini ilmunya beliau ini luar biasa nih. Jadi dulu Ji, nenek saya itu di tahun 2003 apa tahun berapa tuh, kakek sama nenek itu termasuk orang yang berada lah di kampung, berada. Jadi pernah beliau itu lagi jalan-jalan habis lebaran ke Bukit Tinggi. Dari Sijunjung ke Bukit Tinggi itu jarak tempuhnya kalau hitungan jam 4 jam lah, 4 jam 3 jam. Dengar orang ngaji di masjid. Di Bukit Tinggi itu kan ada pasar. Sampai jalan-jalan ada orang ngaji di masjid. Enak betul bacanya. Bacanya bukan murotal tapi tilawah. Seperti yang Anda bacakan tadi. Beliau tuh sempat bilang,
kalau seandainya ada cucu saya satu orang kayak gini, saya belikan mobil gitu. Waktu ane bisa tilawah, beliau udah meninggal. Iya. Saking inilah mendoakan mendoakan, dari keturunannya. Harapan juga mendoakan dan itu akhirnya Alhamdulillah Ji. Alhamdulillah ya. Jadi ane bersaudara sama sepupu-sepupu dan sanak-sanak famili. Itu nggak ada yang kori Ji. Iya. Jadi ane ngerasa ane dituntun sama Allah gitu. Iya. Karena ane mau gitu loh. Ya Allah tuntun saya pengen belajar tilawahnya lebih jauh gitu loh. Sampai ke Jakarta pun udah tempuh kan. Kalau mengharapkan biaya dari keluarga, ya keluarga bertani. Ya itulah. Allah membantu melalui tangan-tangannya. Iya. Ya, bahasa orang tangan-tangan Tuhan kan. Iya. Ketemu orang baik di Jakarta, ketemu orang ini. Ya, alhamdulillah Ji. Sampai tadi juara provinsi Jakarta, juara internasional di mana tadi? Di Indonesia Ji. Di Indonesia ya, yang diadakan di Indonesia. Iya. Masya Allah sekali ini memang beliau ini. Alhamdulillah sahabat Imam Muda, tadi kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana perjalanan beliau dalam menempuh perjalanan tilawahnya, yaitu beliau punya semangat yang luar biasa, motivasi yang kuat, dorongan yang sangat amat kuat, dan semangat yang tidak pernah menyerah. Bahkan rintangan apapun yang ada di depan beliau, itu beliau bisa singkirkan, gitu Ji ya. Itu beliau Alhamdulillah. bisa ya udahlah, tidak perlu khawatir lagi, apalagi gitu ya. Alhamdulillah sahabat Imam Muda, kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana perjalanan beliau ini, ya, perjalanan tilawah beliau ini sampai akhirnya bisa menjuarai lomba nasional dan lomba internasional, ya. Kita cukupkan dulu podcast episode kita kali ini, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama aja.